Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyirul habaib al-fudala, ma'asyirul ulama al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Wabil khusus saya ucapkan yang mulia Al-Fadil yang kita cintai, Al-Habib Aqil bin Ali bin Aqil, selaku orang tua kita yang senantiasa rajin mendampingi kegiatan-kegiatan kita di Malang Raya. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kesempatan yang banyak oleh Allah sehingga tetap dapat mendampingi kegiatan-kegiatan keislaman di Malang Raya pada khususnya. Allahumma amin. Dan juga para habaib yang hadir, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan kita semua kepada dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa yang kita muliakan dan kita hormati guru kita, sahibul majlis, Al-Kiai Haji Nur Hadi. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat yang membara sehingga tetap mengadakan kegiatan-kegiatan dan bertanggung jawab terhadap lestarinya acara majlis taklim wa dzikir wal maulid was sholawat dan semuanya, dan juga ad-da'wat majlis taklim khususnya yang dinisbatkan dengan nama Majlis Taklim Wali Songo. Ini bukan nama sembarangan, ini Wali Songo. Sudah wali kekasih Allah jumlahnya Songo. Mudah-mudahan kita kecipratan barokah mereka. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terlebih kita hari ini datang di samping hadir dalam majlis yang sangat mulia ini, juga kita diminta memberikan doa barokah kepada kedua kemanten yang sudah selapanan melaksanakan pernikahan. Kita berdoa sebagaimana doa Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma amin. Mudah-mudahan kemanten berdua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi di dalam sambutan saya diminta untuk menerangkan kenapa sih kita warga Ahlussunnah wal Jamaah kok perlu ada selapanan. Juga kalau tahlilan kok perlu ada tahlilan berapa? 3 hari, terus 7 hari, 40 hari, ya 100 hari, 1000 hari, haul tahunan, pendak kata orang Jawa. Itu sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah perintah, kalau kita bicara tahlilan tadi itu, Nabi pernah perintah kepada umat Islam, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Terserah deh, mau sebelum meninggal dunia tatkala sakaratul maut dibacakan Yasin boleh, dan itu sunnah. Atau tatkala meninggal dunia dapat 1 hari dibacakan Yasin boleh. Mau 3 hari,
mau 40 hari, mau 100 hari boleh, nggak ada yang larang. Nabi tidak melarang, Al-Quran tidak melarang. Paling-paling melarang orang Wahabi paling-paling. Nggak ada yang melarang umat Islam. Di mana-mana juga melakukan karena sunnah mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok harus ada 7 hari, 40 hari, dan lain sebagainya? Apakah itu bukan adat orang Jawa? Ya kalau dibilang adat orang Jawa boleh, tidak masalah, nggak melarang, tidak melanggar syariat. Nabi sendiri itu dulu pernah tatkala beliau masuk di kota Madinah awal-awal hijrah ya, itu Nabi mendapati orang-orang Yahudi pada puasa. Tatkala ditanya, loh hari ini kenapa kamu puasa? Ternyata mereka menjawab, iya hari ini kan Asyura atau 10 Muharram. Itu kata orang-orang Yahudi di zaman tersebut. Tiada lain adalah hari di mana Nabi kami, yaitu Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Karena itu kami dan orang tua kami dulu berpuasa syukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa. Itu tradisi kami, katanya orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Maka Nabi mengatakan kepada umat Islam, hei orang-orang Muslim, sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Cuman wa khaliful Yahud, berbedalah sedikit dengan dari orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, kamu puasa sehari ditambahi, yaitu 9 dengan 10, au yauman ba'dahu, atau 10 Asyura, 10 Muharram dengan 11. Yang penting harus berbeda dengan orang Yahudi. Nabi melanjutkan tradisi Yahudi diislamkan oleh Nabi. Tentu cara puasanya Yahudi berbeda dengan tata caranya Islam mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kita juga demikian. Kalau misalnya ini ada adat Jawa yang 7 hari, 40 hari, 100 hari, misalnya memang itu iya, tidak apa-apa. Yang penting tradisinya diislamkan. Tradisinya diislamkan. Apa tradisi diislamkan? Yaitu dengan cara mengikuti waktu-waktunya, tapi diisi dengan Iqra'u Yasin ala mau takum, bacakan surat Yasin untuk mayit kali ya. Jadi persis dengan ajaran Nabi. Ya tidak apa-apa, nggak usah takut. Mau selapanan, tidak apa-apa, diislamkan. Wong selapanannya itu dengan cara mengundang maulid Nabi, dengan majlis taklim, ya tidak apa-apa. Itu pasti berbeda dengan kebiasaan orang Jawa. Kalau memang orang Jawa zaman dahulu kala sebelum ada Islam di Indonesia itu ternyata melakukan selapanan, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Gak usah takut, gak usah takut dikatakan bid'ah, kita jalan saja ya, karena memang sudah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita adalah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa singkatannya? ASWAJA, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas, apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka perlu kita ambil sedikit saja untuk menggarisi kita jangan sampai keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman Nabi SAW, secara ringkas Nabi pernah bersabda, kelak umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu setelah beliau menerangkan bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Islam kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan ini kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka, illa wahidah, kecuali cuma satu yang masuk surga. Tatkala Nabi ditanya apa yang masuk surga itu, beliau mengatakan ma ana alaihi
wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikuti kebiasaanku, sunnah-sunnahku, dan juga sunnah-sunnah para sahabatku. Tadi tradisi sudah diislamkan begitu, artinya telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang Aswaja ya kita ini sudah mengikuti salah satu dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana gambarannya? Kok 72 di neraka, yang satu kok di surga? Tak kebalik tak? Masa yang banyak di neraka, yang satu di surga? Begini, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan suatu saat kalau sudah terjadi fitnah-fitnah akhir zaman seperti zaman-zaman sekarang ini, beliau secara ringkas mengatakan alaikum bisawadil a'zam, maka kalian ikutilah kelompok mayoritas yang ada di dunia ini. Alhamdulillah kita kalau dihitung-hitung termasuk kelompok mayoritas yang ada di dunia. Gimana gambarannya? Gambarannya kalau misalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu bola bulat begini, ya, maka kita bagi di tengah-tengah, kita kasih titik, kemudian kita tarik, kita potong seperti potong semangka, ya. Nah, orang potong semangka itu kan sedikit-sedikit dulu ya, diambil satu pojok 1%. Jelas? 1% diambil, biasanya untuk contoh dulu ya. Nah, itu adalah 1% dari 99 sisanya. Jelas? Yang diambil ini 1%, yang kecil sak celirit ini, itu dibagi menjadi 72 golongan. Yang kecil tadi loh, yang 1% dibagi-bagi menjadi 72 golongan, ini di neraka. Sedangkan yang 99% inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Karena kelompok mayoritas. Apa tandanya kelompok mayoritas? Pertama, kalau mengikuti mazhab fikih di zaman sekarang itu ada 4 imam yang diikuti. Imam siapa? Imam Hanafi. Kedua, Imam Maliki. Ketiga, Imam Syafi'i. Keempat, Imam Hambali. Loh, siapapun yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini dalam berfikih, maka sesungguhnya mereka ini adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang anti mazhab mau ijtihad sendiri, langsung Al-Quran dan hadis, kembali pada Al-Quran dan hadis, tidak mau dengan 4 mazhab ini, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ngaku-ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Itu di dalam mazhab fikih. Di dalam mazhab akidah atau tauhid, bahwasanya warga Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti 2 imam besar, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Gampangannya mazhab Asy'ari dan Maturidi. Ya, itu adalah mazhab di dalam kitab, dalam urusan berakidah tauhid. Maka siapa saja zaman sekarang yang tidak mau mengikuti 2 imam besar di dalam akidah, kok keluar dari ajarannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, maka mereka bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, penting juga diketahui bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengenal yang namanya ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu berakhlak, tata cara beribadah kepada Allah, dan juga tata cara bermasyarakat sesama muslim. Siapa yang mengajari? Imam siapa jadi panutannya? Yaitu pertama, Imam Junaid al-Baghdadi. Siapa beliau Imam Junaid al-Baghdadi? Yaitu seorang imam yang mengumpulkan ilmu tasawuf dibarengi dengan ilmu syariat,
Jadi dia ini seorang wali kekasih Allah yang tetap melakukan syariat Islam, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, termasuk juga diikuti salah satunya oleh Imam Ghazali, juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sama, bahwa yang diikuti adalah ilmu tasawuf yang sesuai dengan syariat Islam. Dan juga dibawakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini juga mengajarkan kitab seperti kitab An-Nasihatud Diniyah misalnya. Itu mengajarkan ilmu tasawuf tapi yang sesuai dengan syariat. Karena kadang-kadang ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti tasawuf yang lain, tidak bersyariat. Sholat, oh nggak penting sholat. Zakat nggak penting, itu kan orang-orang yang masih bersyariat, belum tutup dia ini. Kalau saya, makom saya adalah makom hakikat, nggak perlu lagi untuk sholat begitu. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Demikian yang diajarkan juga oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada orang yang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dia ini maunya kalau sholat cuman eling saja cukup, diem. Katanya orang Jawa, manunggaling kawula Gusti katanya. Nggak mau sholat, zakat nggak mau, apa itu? Makomnya belum sampai itu. Kalau kami ini, kata mereka, makom kami itu makom hakikat, makom makrifat, langsung menyatu dengan Allah. Lah orang kalau sudah menyatu dengan Allah kan tidak penting sholat lagi. Ini sebenarnya bukan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu melenceng-melenceng termasuk. Ya, yang kedua, tata cara masyarakat juga mengikuti apa yang diajarkan seperti di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tata caranya gimana sih bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga. Itu semuanya mengikuti imam-imam, antara lain tadi siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan para imam yang lainnya yang sering disebut-sebut di dalam dunia ilmu yang diajarkan di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Nawawi, Imam Romli dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu disebarkan terus agar kita tidak tersesat di jalan. Karena itu sekarang di Indonesia ada itu aliran-aliran dari luar, ya, seperti dari Iran masuk di Indonesia. Mereka itu tidak mau dengan imam-imam 4 itu, berarti mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang datang dari Iran namanya Syiah. Syiah imamnya itu Syiah yang sesat menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian datang juga dari Najd, dari Riyadh, ya, aliran Najd. Apa? Mereka adalah orang-orang Mujassimah yang meyakini bahwasanya Allah itu ya punya jisim, punya badan, punya telinga, punya mata seperti kita ini. Orang-orang Mujassimah. Nah, mereka terkenal di Indonesia dengan nama Wahabi. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga ada tadi manunggaling kawula Gusti. Mereka mengatakan sekarang di Indonesia banyak ini, kami penerus ilmunya Syekh Sidi Jenar katanya. Ya, perlu diingat dulu Sidi Jenar itu oleh Wali Songo. Alhamdulillah majelis kita adalah majelis Wali Songo. Itu difatwa mati Sidi Jenar itu. Mati akhirnya, dihukum mati oleh Wali Songo. Jadi kalau ada orang misalnya mengaku kami pengikut Syekh Sidi Jenar, maka kita mengatakan kami adalah penerus dakwanya Wali Songo, kalian perlu dihukum mati. Begitu mestinya, ya, karena kita kan pengikut Wali Songo. Dan masyarakat Indonesia ini kalau ziarah kemana Pak biasanya? Ziarah Wali Songo. Yang diazari adalah Wali Songo. Kenapa Wali Songo? Karena Wali Songo itu mengikuti tasawufnya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Mereka ya sholat, mereka ya zakat, mereka ya haji. Kemudian mereka juga diangkat oleh Allah SWT sebagai para wali dan para pemimpin di tanah Jawa khususnya, dan pada umumnya di wilayah Nusantara. Kemudian ada lagi yang perlu diwaspadai khususnya, ini adik-adik muda ini. Sekarang kan zamannya zaman internet, ya, zaman internet. Banyak ini di WhatsApp, di internet itu kemudian ada tulisan-tulisan
rujukannya nggak jelas. Kadang rujukannya ini dari orang-orang barat, yaitu orang-orang orientalis. Ringkas cerita, orang-orang barat, siapa orang orientalis? Yaitu orang-orang Nasrani barat yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi justru dicari celah menurut mereka. Kalau menurut mereka ada yang nggak cocok, dikatakan ini loh Islam mengajarkan nggak benar menurut orang-orang barat. Nah ini ilmunya diadopsi oleh orang Indonesia dalam kumpulan orang-orang liberalisme, orang jil katanya. Jangan diikuti, itu ilmunya orang-orang barat non-muslim, naudzubillah min dzalik. Karena itu para hadirin di mana saja berada ya, kita keluarga kita jagalah. Mari kita belajar ilmu agama itu dari sumber yang benar, dari ulama-ulama yang mempunyai sanad jelas. Sanad itu runtutan guru ke gurunya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari ilmu dari orang yang sanadnya nggak jelas, apalagi kepada Syekh Google saja. Jangan, banyak sesatnya kalau nggak tahu caranya. Kadang-kadang ada hadis. Ini kalau yang pemerhati ya. Ada suatu hadis sudah benar, Rawahul Bukhari, sudah benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Bawahnya dikatakan Sohahahu Al-Albani, ditasihkan oleh Albani. Padahal Albani ini orang kemarin sore orang Wahabi, mentasih ulama-ulama yang terdahulu kala, yang sudah ratusan tahun. Kan lucu ini. Kalau seperti orang seperti saya ini, ya, yang hadir bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini, kemudian mengkritik Sayyidina Abu Bakar, apa Sayyidina Abu Bakar itu langkahnya salah. Mana kita, mana beliau hidup di zaman Nabi. Mereka hidup bersama Nabi lah, kita hidup sekarang kok berani mengkritik. Itulah yang ada di tulisan-tulisan banyak di Google, di internet. Bahaya kalau diikuti. Bisa-bisa tidak sadar, naudzubillah kita menjadi sesat. Karena itu kalau kita belajar ilmu agama, alhamdulillah ada majelis-majelis taklim, majelis zikir bersama para habaib, para ulama, para ustadz, ya. Cari, yaitu benar-benar majelis taklim yang mempunyai sanad bagus, terpercaya, siapa orangnya, kumpulannya siapa. Insya Allah kita akan dibimbing oleh mereka, ulama-ulama kita, orang tua kita, dan juga insya Allah kita juga akan dibimbing langsung oleh Allah SWT menuju jalan yang benar sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW pernah membuat sebuah gambaran. Gambaran ini jalan lurus, garis lurus. Ya, ini adalah sirat al-mustaqim yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian mengikuti garis yang lurus ini, kalian akan selamat, ringkasnya begitu. Tapi di sini nanti ada garis ke kiri, 2, 4, 5, belok ke kiri, sana ke kanan, terlalu ke kanan, ini terlalu ke kiri. Akhirnya keluar dari garis yang lurus. Ini adalah yang keluar dari garis yang lurus adalah orang-orang sesat, naudzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita waspadai. Sedangkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah mu'tadil, mereka jalan dengan lurus, benar-benar lurus, tidak tengok sana, tidak tengok sini. Akhirnya keselamatan akidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya lebih mudah untuk orang Indonesia. Siapa kelompok-kelompok yang lurus? Paling mudah adalah orang-orang yang senang majelis taklim macam demikian, salawat Nabi, ya dah, baca salawat Nabi, mendoakan mayit yang sudah meninggal dunia, tahlilan. Kalau ada mayit yang sudah dimakamkan, ditalkini, itu ada dalilnya semuanya. Ada istighotsah, rame-rame, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi memintakan kepada Allah ampunan bagi kita, namanya tawasul, perantara Nabi, perantara ulama, perantara dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti oleh mayoritas penduduk Islam di dunia zaman sekarang. Ikhwani rahimakumullah, barangkali itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa untuk pegangan, khususnya anak muda-muda. Jangan mudah terombang-ambingkan dengan ilmu yang tidak jelas sumbernya.
Tanyakan kepada yang ngerti. Oh ini begini, saya kok bingung. Katanya nggak boleh sekarang tahlilan. Katanya Nabi tidak pernah tahlilan. Oh yang mengatakan Nabi tidak pernah tahlilan ini, ya tidak ngerti agama. Apa sih tahlil? Kalimat la ilaha illallah. Masa Nabi tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah? Berarti dia nuduh Nabi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak dalil-dalil. Kalau adik-adik, khususnya adik-adik muda-muda ini benar-benar belajar kepada sumber yang terpercaya dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, semuanya mudah-mudahan dapat membimbing kita ke arah yang lurus, ke arah yang benar, sampai kita mendapatkan ridho dari Allah SWT dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau hal-hal yang kasar dalam rembukan saya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.